Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di posisinya di lokasi eh, tempat bersejarah, yaitu Bukit Siguntang Permisa. Ini lokasinya. Kita sekarang sudah ada di lokasi. Berkemungkinan sebentar lagi kita akan mengungkap sejarah. Dan menurut informasi kita mendapatkan petunjuk bahwa di sini ada sejenis ialah barang sejarah. Ya mungkin gitu aja dulu pemirsa. Kita mau istirahat dulu sejenak, nanti kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita posisi sudah ada di atas. Kita mau ke atas dulu. Kita mau ketemu dengan juru kuncinya. Sekalian juga kita sedikit wawancara atau bertanya dari juru kuncinya. Setelah dari situ kita membaca surat Al-Fatihah buat raja-raja kita terdahulu yang telah berjuang menegakkan kemerdekaan sampai sekarang anak cucunya bisa menikmati kemerdekaan dan masih mendapatkan peninggalan-peninggalan sejarah di kerajaan Sumatera Selatan, yaitu di Sriwijaya. Maka dari situ kita ke sini tujuannya satu untuk berziarah, yang kedua juga kita ingin bertanya dari juru kuncinya dari sejarah tersebut. Setelah dari situ nanti kita akan mengungkap sejarahnya permisa. Nah, inilah lokasinya sejarah di Bukit Siguntang permisa. Ini ada patungnya juga permisa. Tapi kalau patungnya dibuat zaman sekarang, kalau kuburannya bukan dibuat zaman sekarang, memang udah ada dari dulu pemirsa. Oke pemirsa, kita sekarang ada di kuburan Panglima Tuan Tuan Dijun, apa dia tuh. Nah ini pemirsa, sekarang kita sudah ada di kuburan, yaitu di Panglimanya. Ini kuburannya. Kita coba nanti lihat sejenak pemirsa. Setelah itu nanti kita akan berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sudah di lokasi apa ini Kang? Ruang galeri. Di ruang galeri. Ya. Galeri museum ya Iya, Kang? museum. Oke. Kita sekarang ini udah ketemu dengan Akang siapa Kang? Dengan Pak Darja. Dengan Kang Darya. Darja. Kang Darja. Oh iya, tinggalnya di mana Kang? Saya tinggalnya di Talang Kelapa. Talang Kelapa. Udah berapa lama di sini Kang? Saya di sini 2019. 2019. Berarti udah berapa tahun di sini menjaga situs ini? 4 tahun. 4 tahun. Oke, saya ingin sedikit bertanya Kang ya. Karena di kerajaan kita di Sumatera Selatan ini banyak sekali sejarah-sejarah yang belum kita ungkap Kang ya. Iya. Dari kerajaan sampai peninggalan-peninggalan leluhur kita sampai sekarang juga belum terungkap. Maka dari situ saya datang ke sini tujuannya ingin bertanya kepada Akang dari museum-museum yang ada di sini. Saya ingin bertanya kepada Akang posisi sekarang museum yang ada di sini, kira-kira museum ini apa aja Kang yang sudah ada di dalam ruangan ini Kang? Kalau museum ini penemuannya di Bukit Siguntang. Bukit Siguntang. Salah satunya itu arca Buddha. Ya, yang mana Kang? Yang di atas. Tapi yang di atas. Yang di atas itu bukan yang asli, Ya. tapi yang replika. Replika. Tapi aslinya itu ada di Museum Sriwijaya. Museum Sriwijaya. Di Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya. Oke, masih di Palembang ini Palembang, Kang. ya. Oke, siap. Nanti kita ke sana Kang ya. ya. Terus kita juga mau bertanya Kang, patung-patung yang ada di sini apakah ini kira-kira benar-benar museum atau hanya sekedar duplikatnya aja?
Kalau yang ini hanya yang duplikat, yang replika. Replika. Tapi yang aslinya ada di Museum Sriwijaya. Museum ya. Ya, Oke, pemirsa, berarti yang di sini hanya apa namanya? Yang replika. Replika. Ya, asli. Replika ini berarti ibaratnya tuh yang hanya sekedar yang tidak asli, pemirsa. Tetapi juga kita ingin bertanya kepada Akang, itu patung Buddha itu sejenis patung apa itu, Kang? Ini sejenis Yang ini? ini sejenis kayak patung ini kepala Buddha. Kepala Buddha. Iya, iya. Oke. Ini pernah ditemukan atau gimana, Kang, bisa replikanya ada di sini, Kang? Ini penemuannya di sini. Oh, penemuannya di Iya, sini. iya. Oh, jadi yang aslinya nggak di sini ya? Enggak. Ini bukan yang aslinya, Kang Bukan ya? yang replika. Oh, Termasuk oh. juga yang ini juga kan? Oh, ini juga. Iya, iya. Berarti ini juga ada yang aslinya. Ada. Oke. Termasuk yang ini sama yang itu ada. Di sini juga Iya, ada ya. ini Oke, hanya pemirsa. yang replika saja. Ini replikanya, satu patung kepala Buddha, kedua juga. Ini patung apa namanya, Kang? Itu sama juga itu. Sama juga ya? Iya, sama Buddha. Oke. Iya. Ini juga, Kang Iya, ya? iya. Nah, ini Oke. ada ini. Oke. Ada di Museum Sriwijaya. Ini pemirsa sejarah-sejarah Sriwijaya yang dulu pernah berdiri dan kokoh, sekarang tinggal unsur sejarahnya. Saya mau tanya juga, Kang, ini pecahan seperti ini seperti barang-barang bersejarah juga, Kang ya? Kalau yang ini kan penemuannya dari salah satu pegawai kita, PNS kita yang ada di sini, tapi belum diperiksa atau belum diperiksa oleh Balai Arkeologi. Oh gitu ya. Belum bisa memastikan apakah ini waktu masa kerajaan Sriwijaya atau bukan. Iya. Soalnya sampai sekarang belum diperiksa oleh Balai Arkeologi. diperiksa. Oke. Hanya penemuan salah satu dari pegawai kita saja. Pegawainya. Iya. Oke, yang di depan ada lagi, Kang? Yang di depan, kalau sini ada, Pak. Yang mana? Oh, ini apa nih, Kang? Ini termasuk batu juga, tapi belum dari Balai Arkeologi belum bisa diperiksa ini. Oke, Masih ini penemuannya ya, ini permisa yang dijelaskan dengan Bapak siapa, Pak? dengan Pak Darja. Dengan Pak Darja, ini batu-batu tersebut ini mengandung unsur sejarah di Iya. waktu zaman kerajaan masih berdiri di Sumatera Selatan. Ini penemuannya di sini di Bukit Seguntang. Oh ya, berarti ini penemuannya di Bukit Seguntang, pemirsa. Berarti banyak sekali berarti barang-barang bersejarah di bawah ini yang belum terungkap, Kang Iya, ya? benar. Oke. Depan ada lagi, Kang? Nah, ini, Pak. Oh iya. Ini arca Buddha dalam sikap berdiri. Iya, ini tulisannya Ya, yang ini sini ya, Ya, Kang? ini. Yang ini sini. Yang Oke. Ini patung apa, Kang, namanya? Ini arca Buddha dalam sikap berdiri. Ya, ini Ditemukan di Bukit Seguntang. ya, ini replikannya juga ya, Kang ya? Yang replika ya. Oke. Ini permisa coba diselusuri, dilihat. Unsur sejarah Sumatera Selatan ini sangat besar dan luas sekali. Sampai sekarang pun kita masih bisa menemukan unsur sejarah perjuangan-perjuangan kerajaan raja-raja kita zaman dulu, permisa. Oke. Ini termasuk juga ada ditemukan, Kang ya? Iya. Oke. Ini hanya bagian badannya saja. Bagian badannya. Ya. Oke. Disinilah menurut kita sejarah di Sumatera Selatan ini, permisa, banyak sekali unsur-unsur sejarah di Sumatera Selatan ini, tetapi banyak sekali youtuber-youtuber yang tidak mau mengungkap sejarahnya. Padahal sejarah Sumatera Selatan ini sangat membutuhkan sekali orang-orang yang seperti kita, tujuannya untuk mengungkap sejarah agar supaya keturunan-keturunan kita bisa mengetahui dan kita bisa menambah pengalaman dan wawasan dari sejarah-sejarah kerajaan kita. Ada lagi, Kang? Jadi permisa, kita menyelusuri di sini dulu. Selesai dari sini baru kita ke atas, baru kita melihat peninggalan atau kuburan-kuburan Raja Sumatera Selatan. Ini di atas ini kuburannya ini nih kuburan raja atau bukan, Kang? Ini salah satunya ada 7 sini, 7 makom. 7 makom. Salah satunya makam Panglima Tuan Junjungan. Iya.
Raja Segentar Alam, Raja Segentar Alam, Putri Kembang Dadar, Putri Kembang Dadar, Putri Rambut Selako, Putri Rambut Selako. Panglima Bagus Kuning Bagus Karang, Oh iya. sama Pangeran Kutuan Batu Api. Oke, berarti ini bukan raja di sini, Kang ya? Iya, termasuk makam Sriwijaya juga. Sriwijaya Iya, juga, tetapi bukan rajanya. Rajanya berarti di Kawatungkorop, Kang ya? Iya. Yang di Kawatungkorop itu kan kuburan Raja Sumatera Selatan kan? Yang di Kawah Tengkorak, iya. Ya. Nah, itu juga kan di situ ada juga itu. Kita juga habis dari situ Iya. kira-kira di 2 bulan yang lalu. Iya. Berarti di sini berarti bukan rajanya, berarti panglima-panglimanya, Kang. Panglima. Oke, Termasuk permisa. Raja Segentar Alam. Oke, berarti kita jelaskan di sini berarti bukan raja kuburan sejarahnya, bukan makomnya Raja Sumatera Selatan, tetapi panglima-panglima perangnya, ya Kang? Iya. Benar nggak kira-kira? Pangeran ya, termasuk putrinya juga. Putri, ya. Oke. Terus ini apa lagi nih, Kang? Ini marketnya, Pak. Market dari Bukit Siguntang. Oke. Oh. Oh, ini lokasinya, Kang ya? Iya. Oke. Inilah pemirsa lokasi di Bukit Seguntang. Apabila kalau seandainya saudara-saudara kita baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, Jepang, Filipina dan negara-negara yang lain, jikalau ingin berkunjung, ingin melihat atau membuka situs sejarah di Sumatera Selatan, Kerajaan Sriwijaya, boleh berkunjung di sini. Dan jikalau ada berkenan untuk juga membantu untuk mengungkap sejarah di sini, boleh melalui dari akang tersebut. Oke, Kang, terima kasih banyak atas informasinya. Kita mau ke atas dulu. Selesai dari ke atas baru kita ke sini lagi ya. Terima kasih banyak, Kang ya. Yuk, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah di lokasi bersejarah, yaitu di daerah Bukit Seguntang, peninggalan-peninggalan sejarah atau raja-raja di Sumatera Selatan. Pemirsa, sekarang kita sudah ada di lokasi kuburan raja kita, yaitu Panglima Tuan Junjung, Panglima apa namanya? Panglima Junjungan ya. Kita coba kirimkan dulu doa dan Al-Fatihahnya pemirsa, karena tanpa beliau-beliau ini kita generasi penerusnya tidak akan bisa menikmati sejarah dan kemerdekaan. Karena ada kemerdekaan pasti awalnya ada raja. Dari raja dulu baru ada kemerdekaan. Kemerdekaan itu ialah presiden. Jadi raja ini terlebih dahulu sebelum ada presiden, raja dulu yang berkuasa dan raja dulu yang mengurus atau menjaga rakyatnya menjadi adil dan makmur. Oke pemirsa, kita baca doa dulu biar supaya raja-raja kita di sini mendapat mendapat keberkahan dan mendapatkan pengampunan, dan di alam kuburnya semakin luas diberikan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illah arwahi Panglima Tuan Junjungan, Panglima Tuanku Junjungan Kiramin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke pemirsa, kita sudah membacakan surat Al-Fatihah buat raja-raja kita yang terdahulu yang selama ini berjuang demi untuk rakyat dan keturunannya sampai sekarang, dan kita sebagai generasinya wajib untuk mendoakan. Oke pemirsa, kita naik ke atas, kita juga untuk membacakan surat Al-Fatihah dan doa agar supaya raja-raja kita diberikan keselamatan dan diberikan surga Allah. Oke pemirsa, kita masuki wilayah raja kita,
Raja Sigentar Alam. Ini makamnya atau tempat peristirahatan raja kita. Oke pemirsa, kita masuk ke dalamnya. Assalamualaikum. Coba kameramen di shooting dulu, didekatkan ke dalam. Ya. Inilah pemirsa raja kita, Raja Sigentar Alam. Dulunya pernah berjaya, dulunya menjadi pemimpin di Sumatera Selatan ini, dan sampai sekarang sejarah dan situsnya masih tetap dilestarikan dan masih tetap dijaga. Alhamdulillah, berkat raja kita ini kita bisa berdiri sampai sekarang. Jadi dengan cara kita sebagai anak cucunya untuk membalas, kita kirimkan surat Al-Fatihah buat raja kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illah Raja Sigentar Alam, Piramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke pemirsa, kita sudah membacakan surat Al-Fatihah dan kita akan masuk ke lokasi putri atau sejarah raja dan permasyurinya raja kita. Oke pemirsa, ini putri dari raja kita, yaitu Putri Rambut Selako. Coba kameramen dekatkan, ini Putri Rambut Selako. Dan ini pemirsa Pangeran Raja Batu Api, ya. Pangeran Raja Batu Api, ya. Kita masuk ke dalam pemirsa, kita ingin membacakan Al-Fatihah, kita doakan, karena tanpa beliau kita tidak akan bisa jaya sampai sekarang. Kita bacakan pangerannya aja dulu pemirsa. Ini makom pangeran kita, yaitu Pangeran Raja Batu Api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Pangeran Raja Batu Api, Piramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke pemirsa, kita akan mendoakan juga untuk putri raja kita, yaitu Putri Rambut Selako. Ini makamnya pemirsa atau kuburannya. Kita akan doakan, tanpa beliau juga kita tidak akan bisa sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Putri Rambut Selako, Piramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pemirsa, udah tempat kita mendoakan raja-raja kita. Kita ke tempat kuburan yang kelima raja kita juga, yaitu Putri Kembang Dadar. Ada juga di sini pemirsa. Kenapa kita masuk di channel YouTube ini pemirsa? Karena disinilah konten dan YouTube kita tujuannya untuk mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah agar supaya masyarakat, tentunya yang paling pertama untuk di Indonesia, bisa mengetahui bahwa situs di Sumatera Selatan ini
banyak sekali peninggalan-peninggalan situs dan sejarah, terutama raja kita di Sumatera Selatan, yaitu Sultan Mahmud Badarudin I dan Sultan Mahmud Badarudin II. Oke pemirsa, kita ke lokasi dulu, ke tempat kuburannya yang lain. Kita ingin mendoakan juga. Oke pemirsa, kita ke kuburannya Panglima Bagus Karang pemirsa. Kita ke kuburannya Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning. Ini Panglima Bagus Karang. Pelan-pelan kameramen, nggak ada di pikiran gue, biar penonton tahu ini Panglima Bagus Karang. Itu Panglima Bagus Karang dan Panglima Bagus Kuning banget ya. Oke pemirsa, kita masuk ke dalam. Kita ingin doa dan kita mendoakan tokoh-tokoh agama kita. Oke pemirsa, ini kuburan raja kita Panglima Bagus Karang ya. Kita doakan dulu, kita kirimkan surat Al-Fatihah buat raja kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, Allah juga memberikan karomah, dan Allah juga akan mengangkat derajat dan karomahnya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Panglima Bagus Karang kiramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bisa kita ke lokasi kuburan Panglima Bagus Kuning. Ini kuburannya pemirsa atau makomnya. Kita doakan, mudah-mudahan dengan doa yang kita doakan ini, mudah-mudahan panglima-panglima kita diangkat derajatnya dan diberikan surga yang layak di sisi Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Panglima Bagus Kuning kiramil Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendoakan. Kita sekarang tinggal di lokasi, kita ke lokasi di kuburan Putri Kebang Dadar. Lalu makamnya mangkubnya Oke pemirsa, kita terakhir kita datang ke kuburan, kita ziarah di kuburan Putri Kebang Dadar.
Oke pemirsa, kita sekarang ini sudah di makomnya Putri Kembang Dadar. Ini sejarahnya dulu paling terkenal di waktu sejarahnya kerajaan ini masih berdiri pemirsa. Jadi yang paling terkenal ini Putri Kembang Dadar. Kita masuk ke dalam dulu pemirsa, kita ingin membacakan surat Al-Fatihah dulu. Nah ini makomnya atau tempat peristirahatannya putri kita, yaitu Putri Kembang Dadar. Di sini ada gucinya juga pemirsa, karena Putri Kembang Dadar ini agak sedikit lebih tinggi derajatnya, karena dia lebih spesial di waktu masih berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Oke pemirsa, kita membacakan surat Al-Fatihah dulu buat leluhur kita, yaitu Putri Kembang Dadar. Bismillahirrahmanirrahim. Khususan illa arwahi Putri Kembang Dadar Firomil Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah ziarahi semua sejarah-sejarah Sriwijaya, yaitu dari mulai raja kita Si Gentar Alam, bahkan termasuk putri-putrinya, dan terakhir kita datangi Putri Kembang Dadar. Hari ini kita mengungkap sejarahnya agar supaya masyarakat pemirsa tahu bahwa di Sumatera Selatan ini banyak sejarah yang belum kita ungkap, ya, termasuk juga di Kawah Tengkurap, yaitu raja kita juga, dan di Sabekingking di situ juga masih ada situs sejarahnya, masih banyak sekali, termasuk juga tokoh-tokoh agama yang masih berdiri atau masih sejarah-sejarahnya masih belum kita ungkap. Nanti selesai dari sini pemirsa, kita akan telusuri lagi mencari sejarah-sejarahnya, baik dari raja-raja kita Sumatera Selatan maupun dari tokoh-tokoh agama kita. Oke pemirsa, kita sudah berdoa, kita sudah ziarah ke kuburan raja-raja kita Sumatera Selatan. Kita akan keluar dari sini. Setelah keluar dari sini, baru kita mengungkap sejarah dan membuktikan pencarian benda-benda bersejarah dulu. Mungkin itu aja dulu, kita tutup dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel YouTube kita. Bertepatan hari ini, bertepatan hari apa ini? Hari Rabu, sekitar jam 1 siang, kita ada di lokasi Bukit Siguntang pemirsa. Barusan tadi juga kita habis berziarah di makomnya raja-raja kita, dan setelah kita ziarah ke makom kita di raja-raja kita, tidak lupa juga kita mendoakan buat para raja-raja kita yang telah berjuang mempertahankan wilayah dan kerajaannya sampai sekarang. Sejarah kerajaannya itu masih tetap dikenang oleh masyarakat dan menjadi situs negara. Disinilah letaknya pemirsa di konten channel YouTube kita, karena konten channel YouTube kita yaitu untuk mengungkap sejarah dan menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Jadi konten kita ini, setelah kita berziarah, kita turun ke bawah, kita dijauhkan dari tempat para raja-raja kita yang telah beristirahat. Karena di dalam hukum Islam, apabila kalau kita berziarah mendoakan para tokoh-tokoh agama dan para raja-raja kita, Islam itu mengajarkan kita untuk mendoakan, bukan mengajarkan untuk
mengungkap sejarah atau mengambil barang-barang pusaka. Tetapi setelah kita berdoa dan berziarah, kita turun ke bawah dan kita akan menyelusurin. Mudah-mudahan hari ini masih di kawasan Bukit Siguntang, tetapi kita jauh dari tempat peristirahatan raja-raja kita. Mudah-mudahan siang ini apa yang kita ungkap, apa yang kita cari, benda-benda pusaka, benda-benda bersejarah, mudah-mudahan masih ada benda-benda bersejarah yang sampai sekarang belum terungkap. Dan kita jelaskan lagi, jangan melihat dari sisi pengambilannya. Apabila kalau Anda percaya dari sisi pengambilannya bisa terwujud dan bisa terbukti, itu semua atas dasar dari kebesaran Allah. Tetapi jika Anda tidak percaya dari sisi pengambilannya, karena konten kita di channel YouTube ini bukan untuk menunjukkan pengambilannya, bukan juga untuk menunjukkan kelebihan kita, tetapi kita tujuannya hanya untuk mengungkap sejarah. Karena kita ingin mengungkap sejarah ini, kalau ada bendanya kita bisa mengungkap. Tetapi kalau nggak ada saja bendanya, kita tidak bisa mengungkap. Maka dari situ kita mencari benda-benda bersejarah. Jikalau Anda tidak percaya, tujuan kita hanya untuk mencari barang pusaka dan mengungkap sejarah. Yang ketiga, barang-barang bersejarah jikalau kita mendapatkan, kita jelaskan bahwa barang-barang tersebut itu semuanya buatan manusia. Ada buatan manusia zaman sekarang, ada juga buatan manusia zaman dulu. Maka dari situ kita jelaskan pemirsa, yang apabila kalau pembuatan zaman dulu itu mengandung unsur sejarah. Karena barang sejarah dulu dibuat tujuannya untuk mempertahankan wilayah dan kerajaannya. Seperti mana kita sekarang ini ada di tempat kediaman leluhur kita atau raja kita, ya, makomnya raja-raja kita. Disinilah kita akan selusuri, mudah-mudahan peninggalan-peninggalan sejarah dulu masih ada dan masih bisa kita ungkap sejarahnya. Oke, pemirsa, itu aja yang kita jelaskan. Pengambilan barang pusaka ini, yang pertama kita memakai mediator baru, yang kedua kita memakai mediator minyak, ya. Karena pengambilan barang pusaka ini kita memakai mediator dan garu tujuannya untuk melengkapkan agar supaya barang tersebut itu bisa terwujud. Mungkin itu aja, kita akan selusuri. Karena kita berbicara ini, saya lihat di pohon beringin tua itu pemirsa banyak sekali sosok sinar, ya. Terus di ujung sana juga banyak juga sosok sinar, ya. Nanti kita akan selusuri satu persatu. Apabila sinar tersebut itu ada benda sejarahnya, kita akan ungkap. Tapi kalau benda sejarahnya itu tidak ada, berarti yang sinar kita lihat itu sosok makhluk jin. Oke, itu aja dulu, kita coba kita selusuri. Pikir dulu. Pikir dulu. Oke pemirsa, coba kita selusuri di sini dulu. Karena kita lihat di sini ada mengandung unsur sejarah. Mudah-mudahan unsur sejarah ini bisa kita temukan dan bisa kita ungkap sejarahnya. Ini tempatnya agak nanjak pemirsa, jadi sekalian olahraga, ya. Bagi yang gemuk akan menjadi kurus, tapi bagi yang kurus akan menjadi lidi, ya. Karena tanjakannya lumayan cukup tinggi nih pemirsa. Dengkul gua aja lagi lemas. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa
Subhanallah. 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 Oke pemirsa, kita lihat di dalam sini, dalam pohon ini ada sejenis sinar, di bawah sini juga ada sejenis sinar, tapi kita belum tahu ini sosok sinar ini apakah sinar tersebut ini ada benda pusakanya atau sebenda bersejarahnya atau tidak. Tetapi nanti akan kita coba wujudkan. Jikalau terwujud, berarti benda pusaka atau sinar tersebut ini berarti ada benda bersejarah, ya. Tetapi sebelum kita wujudkan, nanti coba kameramen dekatkan dulu sambil kita bersihkan dulu ya pemirsa. Oke, kita bersihkan. Tapi sebelum kita bersihkan, di sini kita akan kita wujudkan. Coba dekatkan lagi kameramen, dekatkan lagi ya. Sini yang akan kita wujudkan ya pemirsa. Nah, coba dekatkan lagi kameramen, kita semprot dulu sini ya. Oke, bisa nggak diambil sebentar minyaknya itu kotak warna kuning. Tunggu sebentar pemirsa, kita mengambil dulu minyaknya di dalam kotak kuning karena semprotannya ini sedikit agak rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, kita coba dulu sebelum kita ini, coba kita semprot dulu. Allahu Akbar. Tidak ada yang beres ini. Oke pemirsa, kita semprot di sini minyaknya. Tujuannya kita semprot di sini untuk mewujudkan agar supaya benda pusaka ini bisa terwujud. Jadi kita semprot di sini ya pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Allahumma salli. Inna ma'al Allahu Akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Subhanallah.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok batu, kayaknya batu warna merah ini pemirsa. Di posisinya nyelip sekali pemirsa. Merah. Ini batunya di sini pemirsa. Merah. Allah, Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu warna merah pemirsa. Coba kita telusuri dulu. Ini penunggunya sosok perempuan, tetapi dia sosok perempuan, wujud palsunya seorang putri, ya. Tujuannya ini untuk di pengasian, pembungkam dan tolak bala. Kalau kita lihat ini tidak ada unsur sejarah dari situs sejarah dari Kerajaan Sriwijaya. Tetapi ini dulunya kepunyaan orang pribadi, tetapi tujuannya untuk mengungkap atau memikat agar supaya usahanya akan meningkat, ya. Berarti ini yang kita lihat ini tidak ada situs sejarahnya dari Kerajaan Sriwijaya, tetapi ini kepunyaan orang terdahulu dan dulunya dia dipakai untuk pelaris atau dagang usaha, ya. Alhamdulillah kita bisa satu untuk mengungkap sejarah ini. Kita akan ungkap lagi, masih ada di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan, ya. Kita taruh di sini aja dulu biar lebih aman, biar nggak kabur. Coba kameramen dekatkan dulu. Ya. Ya, kita semprot di sini minyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, jadi ini syaitan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan lagi batu. Ini agak unik pemirsa batunya. Ini unik sekali batunya pemirsa. Ada dua warna. Sepotong warnanya bening, agak kuning-kuningan. Yang sepotong lagi hitam. Ini pemirsa batunya sangat unik sekali. Aku. Coba kita ungkap dulu isinya. Ini penunggunya pemirsa, yang kita lihat penunggunya ini sosok wujud palsunya kita lihat sosok seorang kiai, tapi ini kiai ini tidak memakai sorban pemirsa. Yang kita lihat kiai ini tidak memakai sorban, tetapi dia memakai apa ya, kalau orang zaman dulu ini nih kayak seperti macam ikat, tapi dia ini ikatannya seperti bukan seorang wali atau seorang sunan, ya. Ini kelebihannya untuk di bidang pengobatan pemirsa.
Untuk di bidang pengobatan, seandainya kalau ada orang yang terkena masuk angin, ya, itu cukup katanya dibacakan surat Al-Fatihah, masukkan di dalam gelas, dikasih air, lalu diminum, ya. Tapi batunya diambil dulu, kalau nggak diambil nanti tertelan, ya. Yang rugi nanti yang punya, ya. Ini katanya, itu dari penunggunya ini dia bilang. Terus katanya juga penunggunya ini bilang kalau dia ketenggoran atau ditumpangi sosok makhluk gaib, juga masukkan juga ke dalam ke dalam air. Katanya lebih bagus masuk di dalam air itu cari air zam-zam atau air hujan yang jatuh di waktu malam Jumat, tetapi nggak boleh jatuh ke dalam pancuran atau di atap rumah, langsung jatuh dari langit. Lalu ini dimasukkan ke dalam gelas, terus bacakan surat Al-Fatihah 3 kali dan ayat kursi 3 kali. Lalu diminumkan dan diusapkan di bagian muka, dada, dan bagian leher. Insya Allah katanya bisa sembuh. Barang ini termasuk manfaatnya baik loh kalau kita lihat. Kenapa sangat saya bilang manfaatnya baik? Ini yang diucapkan kata-kata dia ini selalu memakai ayat Al-Quran. Dan dia menjalankannya sangat memang benar-benar tidak menyimpang dari syariat Islam. Nah, tinggal tergantung manusianya. Apabila kalau manusianya ini menduakan Allah, mengagungkan barang ini, nah di sini yang akan menyimpang. Tapi kalau untuk penjelasannya dan mengarahkannya, ini sangat bagus sekali barang ini. Berkemungkinan khodamnya tidak akan kita buang pemirsa. Ini gua megang kayak gini aja, ya, semutan loh, kayak seperti nyetrum itu, kayak tersetrum-setrum tangan gua. Ini sangat manfaat sekali. Ini akan tidak akan kita buang sosok khodamnya, tetapi kalau yang lain kita akan buang. Karena kenapa? Karena tidak ada penjabaran atau penjelasannya dari sisi ayat Al-Quran. Ini sangat manfaat sekali. Ini akan kita simpan. Masih ada satu lagi pemirsa. Sinarnya masih ada. Oke pemirsa, ini masih ada satu lagi. Coba nanti kita wujudkan ya. Sebelum kita wujudkan, kameramen deketin dulu. Di sini lagi. Kita coba wujudkan ya. Oke. Oh, lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu lagi. Ini batu atau permen? Kayaknya permen gua yang jatuh ini. Oh, enggak, batu pemirsa. Mirip permen kis ya, permen kis gitu loh ya. Ini kita lihat tidak ada khodamnya pemirsa, tidak ada khodamnya. Ini seperti batu giok, tidak ada khodamnya, tetapi ada unsur kekuatan, dan kekuatannya ini apabila kalau orang yang memegang bisa untuk menenangkan ya, bisa untuk menenangkan, bisa juga untuk agar supaya kita tidak emosi ya. Iya. Mohon maaf nih, banyak sekali semut rang-rang ya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah mendapatkan 3 benda pusaka yang ada di sini, yaitu sejenis batu. Nanti kita akan coba selusuri lagi. Ini di pohon gede ini, pohon beringin ini ada juga pemirsa ya.
pohon beringin ini ada juga. Nanti coba kita wujudkan. Mudah-mudahan di pohon beringin ini ada benda-benda sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 batu. Nanti kita akan selusuri lagi dan kita akan cari benda pusakanya. Tuh pemirsa, gua digigit sama semut rangrang. Yang gigitnya sampai nunggit-nunggit itu pantatnya. Iya, bahenol kali pemirsa. Iya, tapi gua nggak kerasa sakit. Ini kayaknya semut cewek ini pemirsa. Tuh pantatnya sampai nunggit-nunggit tuh. Nggak mempan dianya. Enak sekali, rapi. Itu nunggit-nunggitnya. Iya, ini semut cewek rangrang. Gua lepaskan. Semut udah. Nih gua taruh ya. Mending lu mantep di sini daripada gigit gua. Mempan juga enggak. Oke pemirsa, kita coba selusuri lagi. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan, kita semprot minyak dulu. Mudah-mudahan bisa terwujud pemirsa. Gua nggak tahu ini barang apa pemirsa, tapi gua lihat ini sinarnya panjang. Sinarnya kayak kalung ya. Dia sinarnya kayak kalung, ya, tapi dia bersinarnya kayak kalung, tetapi ada keunikannya pemirsa. Dia bersinar kayak kalung, tetapi ada lapas Allahu Akbar, la haula, astagfirullah. Itu ayatnya. Jadi dia itu sinarnya kuning bulat ya, tapi di waktu sinar kuning bulat itu tulisan Arab dan lapas Allah, kayak seperti ayat-ayat zikir. Gua nggak tahu ini apa, coba nanti kita wujudkan. Mudah-mudahan barang ini bermanfaat dan barang ini mempunyai situs sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allah. 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 Subhanallah. 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 La haula wala quwwata. Subhanallah. La haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allah. Allah. Inna ma. Iya. Allah. Alhamdulillah pemirsa, ternyata kita mendapatkan tasbih. Tasbih berambut emas. Sama seperti yang pernah kita ambil, tapi yang kita ambil tasbih berupa giok, tapi ini dari kayu pemirsa. Alhamdulillah kita mendapatkan satu. Masih banyak pemirsa. Berarti yang kita lihat sinar ini panjang bulat ini, berarti dia ini tasbih pemirsa. Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Kameramen sebelah sini, jadi bisa terlihat. Jadi penonton, kalau kameramennya sebelah situ nggak kelihatan waktu menyatakan barangnya, tetapi kalau berhadapan di sini bisa terlihat terwujud barangnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Innam.
Allah, Allah, subhanallah, 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 Allah, Allahumma shalli inna ma'amri sarka sanillah Allah subhanallah 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 Allah 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 ya subhanallah Allah subhanallah 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 la hawla wa la quwwata subhanallah 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 Allah 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 subhanallah. Kameramen sebelah sini jadi kelihatan. Subhanallah 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 Allah Allah subhanallah inna ma'amru sarka sanillah Allah akbar Allah akbar Allah akbar subhanallah 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 Allah akbar Allah Allah akbar Allah akbar. Alhamdulillah pemirsa dapat lagi kita. Subhanallah. Masih ada pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Inna ma'amru sarka sanillah Allah Allah akbar. Subhanallah. 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 Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Alhamdulillah pemirsa. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma shalli. Allah akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. 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 Oke pemirsa, kita mendapatkan yang sudah habis 1, 2, 3, 4. Kita mendapatkan 5 pemirsa, dapat 5 tasbih berambut emas. Coba kita ke posko dulu pemirsa, kita istirahat dulu sejenak, nanti kita akan sambung lagi karena pengambilan barang tasbih ini lumayan cukup berat, tenaga dalam saya terkuras habis, jadi saya butuh istirahat dulu sejenak, minum. Nanti setelah kita minum baru kita akan lanjut lagi pemirsa. Alhamdulillah
kita mendapatkan tasbih berambut emas. Insyaallah nanti kita akan berikan sebagai cindera mata, tetapi bagi orang yang beriman dan bagi orang-orang muslim ya. Tapi kalau yang untuk yang non muslim, mohon maaf kita enggak kita berikan, karena tasbih tersebut ini dipakai untuk beribadah kepada Allah. Dan kenapa kita berikan sebagai cindera mata pemirsa? Karena tasbih tersebut ini apabila kalau kita berikan bagi orang yang beriman, terutama bagi orang muslim yang taat beribadah kepada Allah, kita berikan satu ini, tidak kita pungut biaya dan ongkos ongkirnya saja dibayar ya. Insya Allah satu hari dia berzikir, satu hari juga dia akan mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat pahala dari Allah yang sangat besar. Terutama juga saya yang akan memberikan juga akan diberikan pahala yang besar dari Allah. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Saya lebih suka mendapatkan tasbih tersebut ini daripada mendapatkan sejenis batu maupun barang-barang pusaka yang lain. Karena barang-barang pusaka yang lain itu tidak akan kita mendapatkan amal ya. Tapi kalau tasbih tersebut ini alhamdulillah kita yang memberikan akan mendapat amal, orang yang mendapatkannya dipakai untuk berzikir dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Alhamdulillah kita mendapatkan tasbih ini di posisi sini. Coba dekatkan kameramen. Kita mendapatkan berapa tasbih? 1, 2, 3, 4. Mendapatkan 5 tasbih. Terus kita mendapatkan juga mendapatkan batu, satu batu warna itu nggak tahu batu warna apa. Yang suka dengan batu yang tahu, kalau gue nggak suka. Yang kedua kita mendapatkan batu ini juga. Terus yang ketiga kita mendapatkan batu merah. Manfaat dan kelebihannya sudah kita kasih tahu. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita mendapatkan barang bersejarah yaitu tasbih dan mendapatkan batu-batu mulia yang ada mengandung unsur qadam dan ada unsur juga kekuatan dari alam. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan, tetapi kita akan lanjut lagi untuk pengambilan dan mengungkap sejarah di kawasan Bukit Seguntang. Tetapi sebelum kita melanjutkan, kita istirahat dulu sejenak. Nanti kita akan sambung kembali untuk konten yang berikutnya atau episode yang kedua pengambilannya. Oke, itu aja dulu. Kita akan lanjut. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.